Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat mudah melakukan kebaikan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh ini semuanya murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas kitab Fawaidul Fawaid. Adik-adik ini kelas berapa? SD? SMP? Masya Allah. Kelas 1, kelas 2? Kelas 1? Mondok di sini? Masya Allah. Baik. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas kitab apa? Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid itu artinya beberapa faedah dari beberapa faedah. Beberapa pelajaran dari beberapa pelajaran. Kenapa disebut dengan nama ini? Karena sebenarnya kitab ini itu ringkasan dari kitabnya Ibnul Qayyim yang bernama Bada'i'ul Fawaid.
Bada'i'ul fawaid itu artinya faedah-faedah yang sangat luar biasa, sangat indah. Faedah-faedah yang sangat indah. Para ulama ya atau sebagian dari mereka mengatakan kitab-kitab yang mengumpulkan faedah-faedah seperti ini biasanya menjelaskan tentang faedah-faedah yang berasal dari perenungan. Jadi seseorang merenung, kemudian ada pelajaran berharga dari perenungan itu. Merenungi ayat, merenungi hadis, kemudian dituangkan dalam tulisan. Ya biasanya kita lagi mendengarkan kajian, kita terbetik di benak kita ada pelajaran berharga dari perkataan seorang ustadz atau dari hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh ustadz. Seorang ulama seringkali mereka berpikir, merenungi ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu sehingga mendapatkan faedah yang sangat berharga yang mungkin tidak disebutkan di dalam kitab yang lainnya. Makanya sebenarnya kitab ini itu bagi mereka yang ingin mendapatkan pelajaran yang sangat mendalam tentang makna suatu ayat atau makna suatu hadis atau faedah-faedah yang lebih dari biasanya. Baik, Bada'i'ul Fawaid ini kitabnya tebal jemaah. Kitabnya 5 jilid berbahasa Arab. Dan tidak diurutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan urutan tertentu. Karena beliau ada faedah beliau tulis. Ada faedah beliau tulis. Ada faedah beliau tulis. Terkumpul sampai berapa jilid? Sampai 5 jilid. Beliau bukukan. Karena ini 5 jilid, akhirnya kalau orang baca jadi berat, banyak. Dan tadi tidak berurutan. Akhirnya ada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau dari Syam, ya, dari Yordania. Beliau salah satu murid seniornya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau meringkas kitab Bada'i'ul Fawaid ini menjadi 1 jilid. Jadi yang asalnya 5 jilid jadi 1 jilid. Beliau kasih nama Fawaidul Fawaid. Jadi kitab ini sebenarnya faedah-faedah yang didapatkan dari kitab Bada'i'ul Fawaid tadi. Kemudian ketika beliau meringkas ya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ketika beliau meringkas perkataan Ibnul Qayyim, beliau sekalian mentabwibnya, mengurutkannya, membuat bab-bab, bab tentang tauhid, bab tentang tafsir, bab tentang hadis dan seterusnya. Sekalian beliau urutkan. Jadi urutan yang ada di sini tidak seperti urutan yang ada di kitab aslinya. Karena kitab aslinya tidak berurutan, dicampur ya. Ada masalah tauhid di awal, masalah tauhid ada di tengah, masalah tauhid ada di belakang. Masalah tafsir juga demikian. Terpisah-pisah diurutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Beliau baru meninggal ya. Beliau baru meninggal tahun ini. Beliau meninggalnya karena COVID. Subhanallah. Sepekan sebelum beliau meninggal, ana menjadi penerjemah beliau.
di Fatwa TV. Nerjemah sepekan setelah itu beliau meninggal. Jadi subhanallah, meninggalnya dalam waktu yang cepat. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan beliau termasuk di antara ulama yang sangat vokal, sangat produktif, kemudian sangat giat dalam dakwahnya. Dan beliau termasuk di antara ulama-ulama yang sering ke Indonesia. Beliau sering ke Indonesia, sering mengadakan daurah-daurah. Apalagi ya sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau sudah sering mengadakan daurah di Indonesia. Ya biasanya di Trawas, ya, Jawa Timur. Ini yang berkaitan dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Baik. Ya disebutkan di sini di halaman kedua ya. Ditulis oleh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ya, beliau di sini ya sebagai peringkas ya dari kitab Bada'iul Fawaid. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Fawaidul Fawaid ini, ada baiknya kita mengetahui biografi dari penulis kitab aslinya, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib, bisa dilihat yang punya nuskhah, punya bukunya di halaman ke-10 ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad. Muhammad ini nama beliau, hanya Muhammad saja. Dan kebiasaan kaum muslimin dari zaman dulu ya, itu namanya satu ya. Satu kata, Muhammad. Kalau misalnya dua kata, itu mudhaf ilaih. Ya dia dua kata tapi jadi satu rangkaian. Seperti Abdullah, jadi ada abadnya, ada Allahnya. Abad hamba, Allah, Allah. Hambanya Allah. Ya dia dua kata tapi maksudnya satu. Karena sudah satu rangkaian. Ini kebiasaan kaum muslimin dari zaman dulu. Kenapa demikian? Karena untuk membedakannya mereka tinggal melihat ayahnya. Ayahnya siapa? Misalnya Abdurrahman. Oh berarti Muhammad ibn Abdurrahman. Kalau masih sama tinggal lihat siapanya? Kakeknya. Kakeknya siapa? Nah nanti kemungkinan sama sampai kakek sudah sedikit. Apalagi kalau ditambah dengan nisbah atau penyandaran di mana lahirnya. Misalnya Al-Makki, Al-Madani, Al-Indonesi. Ya. Ini cara orang di zaman dulu membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dan ini sunnah kaum muslimin yang harusnya kita pertahankan. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ya di negara kita sekarang tidak boleh memberikan satu nama ya. Minimal 2 nama. Ya ini aturan ya. Dan memberikan nama 2 nama bukan maksiat. Sehingga ya tidak ada masalah. Itu bukan kemaksiatan. Tapi sebenarnya yang lebih afdal memberikan 1 nama. Nama yang kedua dikasih nama ayahnya. Itu yang lebih afdal. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kebiasaan ini tidak bisa ditiru oleh orang-orang yang berada di negara-negara yang tidak memperhatikan agama. Negara-negara kafir
negara-negara non-muslim. Kenapa? Karena seringkali anak itu datang bukan karena hubungan pernikahan, sehingga tidak diketahui ayahnya. Tidak diketahui ayahnya. Ini bapaknya siapa? Tidak diketahui karena anak perzinaan. Makanya akhirnya kebiasaan ini tidak bisa dipakai di negara-negara itu. Akhirnya apa mereka? Mengganti ya kebiasaan itu dengan memanjangkan nama. Akhirnya namanya dipanjangkan. Karena kalau satu nama dan tidak diketahui ayahnya, akhirnya akan banyak yang sama. Akhirnya dipanjangkan. Satu orang, ya ada yang 2 nama, ada yang 3 nama, ada yang 4 nama, ada yang 5 nama dan seterusnya. Ada yang sampai 9, ada yang sampai panjang sekali. Ini sebenarnya bukan kebiasaan dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu semakin jauh dari kebiasaan kaum muslimin, ya seringkali yang ditanya itu ibunya, siapa ibunya? Padahal nasab itu ke siapa? Ke ayah. Tapi yang ditanya ibunya. Kenapa kalau yang ditanya ibunya? Karena itu tadi, kemungkinan tidak ada ayahnya itu besar di negara-negara itu. Makanya lebih mudahnya semuanya punya ibu. Akhirnya yang ditanya ibunya. Subhanallah, sampai di negara kita itu ada prosedur seperti itu. Tidak ditanya ayahnya, yang ditanya ibunya. Pernah tidak? Iya, tidak tanya ayah, tanyanya ibu. Ini sebenarnya karena peraturan tersebut dari negara-negara itu. Dan di sana banyak orang yang tanpa ayah. Bukan tidak ada ayahnya, tapi tidak ada ayah yang syar'i. Taib. Ibnu Qayyim nama lengkapnya Muhammad saja. Yang selanjutnya itu nama ayah, nama kakek dan seterusnya. Muhammad bin Abu Bakar. Ayahnya berarti namanya Abu Bakar. Bin Sa'ad itu kakeknya. Bin Harith ayahnya kakek. Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Taib. Julukannya adalah Syamsuddin. Syamsuddin artinya mataharinya agama. Ya. Karena ya beliau seperti matahari menyinari bumi dengan ilmunya beliau yang sangat luar biasa. Ibnu Qayyim ini ilmunya sangat luar biasa. Ada kitab yang beliau tulis namanya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Itu kitabnya ada yang dicetak sampai 6 jilid. Jemaah, kalau kita melihat, membaca kitab itu, kita akan takjub dengan isinya. Menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentang sejarah beliau. Sangat lengkap ya, 6 jilid. Subhanallah. Katanya kitab itu ditulis ketika beliau sedang safar. Jadi dari hafalan beliau. Luar biasa. Kitab Zadul Ma'ad. Ini ya sesuatu yang sudah jarang dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Jadi ilmunya itu benar-benar di kepala. Sampai nulis kitab 6 jilid pun bisa. Dari ingatannya. Ini orang-orang di zaman dulu. Tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari. Itu sekarang ada yang dicetak sampai, kalau tidak salah 30 jilid jemaah.
30 jilid tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 30 jilid. Itu dari hafalan semuanya. Jadi beliau Imam At-Tabari itu mengimlakkan. Beliau seperti ngasih kajian seperti ini, murid-muridnya nulis. Dari hafalan 30 jilid. Dan kata beliau itu baru sepersepuluh yang beliau inginkan. Baru sepersepuluh yang beliau inginkan. Karena beliau melihat kalau ini semuanya, ilmunya beliau semuanya beliau sampaikan. Mungkin sampai beliau meninggal belum habis. Akhirnya beliau ngambil sepersepuluhnya. Itu yang disampaikan kepada muridnya dan jadinya tafsir Tabari. Ini ulama-ulama di zaman dulu seperti itu jemaah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hafal hadis sampai 1 juta hadis. 1 juta hadis, Anda bisa bayangkan gimana hafalnya. Itu hafalan bukan tulisan. Kita saja tulis 1 juta hadis saja nggak bisa. Ini hafalan beliau 1 juta hadis. Subhanallah. Yang beliau tulis di musnadnya itu sekitar 30-an ribu hadis. Musnad Ahmad. Yang sekarang ada yang dicetak sampai 40 jilid itu. Itu masih jauh dari yang dihafal oleh beliau. Masih sekitar 30-an ribu hadis. Padahal yang beliau hafal lebih dari 1 juta hadis. Ada ulama dari mazhab Hanafi, namanya As-Sarkhasi. Ada yang menyebutnya dengan As-Sarakhsi. Beliau pernah dihukum jemaah. Tidak tahu asalnya apa, mungkin karena fatwa. Orang-orang di zaman dulu sering dihukum karena fatwanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dihukum karena fatwa beliau. Imam Ahmad dihukum karena fatwanya. Imam Malik dihukum karena fatwanya. Banyak orang-orang di zaman dulu dihukum karena fatwa. As-Sarakhsi ini atau As-Sarkhasi dihukum. Bagaimana dihukumnya? Dimasukkan ke sumur jemaah. Jadi cara menghukumnya, cara memenjarakannya dimasukkan ke sumur. Ada murid beliau yang ingin belajar dari beliau ini, As-Sarakhsi. Akhirnya diimlakkan ilmu fikih Hanafi. Dan jadinya kitab yang sangat tebal sekali. Kitab Al-Mabsut Lis-Sarakhsi ini juga sekitar 20-an jilid. Dari hafalan semuanya. Ulama-ulama di zaman dulu seperti itu. Taib. Julukannya adalah Syamsuddin. Julukan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kunyahnya Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah. Atau dikenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Anaknya pengurus sekolah. Anaknya pengurus sekolah Al-Jauziyah. Jadi ini Qayyim itu artinya pengurus. Yang ngurusi sekolahan. Dan beliau anaknya. Sehingga sering disebut terkenalnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Al-Jauziyah sendiri adalah nama sekolah yang dikelola oleh ayahnya. Jadi Qayyim itu bukan nama ayahnya, tapi julukan. Karena dia mengelola sekolah dan pengelola itu
bahasa Arabnya Qayyim, akhirnya dikatakan ini anaknya pengelola sekolah Al-Jauziyah. Kalau ayahnya, kalau nama dari Qayyim Jauziyah itu Abu Bakar. Taib, Ibnu Qayyim dilahirkan pada 7 Safar tahun 691. Ia tumbuh dalam sebuah keluarga yang dinaungi oleh ilmu dan keilmuan dan kemuliaan. Mula-mula beliau menuntut ilmu dari ayahnya sendiri, lalu dari banyak ulama terkemuka semasa hidupnya. Alhasil, ia pun menghasilkan karya-karya yang bagus dalam berbagai disiplin ilmu yang ditekuninya. Selain ilmunya yang sangat mendalam, ia juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali melakukan salat malam, berwatak lembut dan berhati bersih. Ya, ini sifat-sifat dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Disebutkan di sini beliau termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini juga ya yang harusnya menjadi sifat seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya semangat belajar, tapi jadilah orang yang semangat dalam beribadah. Banyak orang-orang di zaman ini yang hanya semangat dalam menuntut ilmu saja. Kalau hadir kajian ilmu, hadir kajian ilmiah, semangat sekali. Tapi keluar dari majelis seakan-akan lupa. Dan tidak tampak semangat ibadahnya dalam kehidupannya. Saya tidak katakan bahwa yang seperti ini adalah ya sesuatu yang buruk. Tapi ini sesuatu yang kurang, jemaah. Kita belajar untuk apa? Untuk apa? Untuk diamalkan. Kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Maka ya jangan sampai kita seperti orang-orang biasa kalau sudah menghadiri kajian yang banyak. Kita harus menampakkan pengaruh ilmu yang kita dapatkan di kajian itu pada diri kita. Ya banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah. Harusnya seperti itu. Dan itulah yang menjadikan ilmu kita itu bisa kuat menancap di hati kita dengan kita amalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan lupa jemaah. Jadi sekarang hadir di kajian, Masya Allah kita catat, besoknya sudah lupa lagi. Besok ada ilmu lagi, tidak diamalkan lagi, besoknya lagi sudah lupa lagi. Beda kalau kita amalkan. Sedikit-sedikit kita amalkan. Itu nantinya akan menjadi bukit ya. Ilmu kita akan berkembang dan berkumpul. Kemudian termasuk di antara yang bisa mengembangkan ilmu kita adalah menyebarkannya kepada orang lain. Dan alhamdulillah di zaman ini ya, ada media sosial yang kita bisa menulis di sana. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kajian ini. Yang masih semangat nulis adik-adiknya ya. Atau antum semuanya. Semangatlah untuk menulis ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain. Bisa jadi ilmu yang kita sebarkan itu di media sosial diamalkan oleh banyak orang. Secara tidak kita ketahui. Dan kita mendapatkan banyak pahala dari sana. Jangan remehkan masalah ini. Sebarkan ilmu karena dengan menyebarkannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, intinya ya mari kita amalkan ilmu kita sebisa mungkin. Tampakkan itu dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian sebarkan ilmu itu kepada orang lain. Dengan mengamalkan ilmu,
maka kita akan mendapatkan ilmu yang kuat. Dengan mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain, kita akan mendapatkan tambahan ilmu, ya, ilmu kita akan berkembang. Baik. Disebutkan di sini Ibnul Qayyim sudah terkesan dengan Syekh Ibnu Taimiyah semenjak pertama kali bertemu dengannya, yaitu pada tahun 712 Hijriah. 712 Hijriah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya itu meninggal tahun 728. Dan beliau selama itu bersama gurunya ini, bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berapa tahun berarti? 12 tambah 12, 24. Ya berarti 16 tahun. Ya, 16 tahun bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah itu ia kerap bertemu dan berguru kepada beliau hingga akhir hayatnya. Maksudnya akhir hayat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim juga ikut menanggung beban-beban perjuangan bersamanya, membela prinsipnya dan mengibarkan bendera perjuangan sepeninggal gurunya Ibnu Taimiyah pada tahun 728. Ibnu Qayyim terus menyebarkan ilmu yang dimilikinya hingga ia meninggal dunia pada malam Kamis 13 Rajab 751. Ibnu Qayyim ini termasuk di antara murid yang paling banyak menyebarkan ilmu gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai ada yang mengibaratkan antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu ibarat perpustakaan yang bukunya berserakan. Jadi ilmunya banyak sekali, tapi belum ditata dengan rapi. Perpustakaan yang belum teratur itu diibaratkan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Datang Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menertibkan perpustakaan itu. Menjadi perpustakaan yang rapi. Itulah ibarat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau benar-benar merapikan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang beliau tuliskan di dalam kitab-kitab beliau, ya kebanyakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun beliau menyampaikannya dengan lebih teratur. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menyampaikan ilmu, ya saking banyaknya ilmu, itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kadang-kadang orang baca, itu dibaca harusnya orang kalau menerangkan sesuatu itu urut lurus. Syekhul Islam seringkali belok. Belok jauh, kemudian balik lagi. Kadang-kadang orang sudah lupa dengan yang tadi, yang sebelumnya. Karena luasnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik, jemaah sekalian rahimanallah, untuk yang seterusnya silahkan dibaca ya. Sejarah dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya ingin membandingkan antara terjemahan dengan teks aslinya. Karena ana baru menerima terjemahan hari ini, ya. Jadi saya tidak tahu apakah terjemahannya bagus ataukah tidak. Ya, karena seringkali terjemahan itu tidak sesuai dengan naskah aslinya. Seringkali demikian. Ya, ana beberapa kali
menemukan hal ini. Jadi penerjemah belum bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis dengan baik. Tapi dia sudah tahu makna harfiahnya. Jadi bisa menerjemahkan. Tapi maksud yang diinginkan oleh penulis tidak disampaikan. Atau tidak tersampaikan dengan baik. Terjemahan yang model seperti ini banyak. Biasanya karena penerjemah sudah tahu bahasa Arab. Tapi ilmu tentang yang diterjemahkan kurang. Ilmunya tentang masalah yang diterjemahkan kurang. Sehingga akhirnya ya makna yang diinginkan oleh penulis ya kurang bisa tersampaikan dengan baik. Taib. Pembahasan yang pertama adalah tentang al-ikhlasu lillah. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan segala sesuatu itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin menyampaikan makna ini. Dan beliau mendapatkan 2 ayat yang mewakili makna ini. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 21. Wa im min syai'in illa 'indana khazainuh. Tidak ada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya ada di sisi kami. Tidak ada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya ada di sisi kami. Yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya dari Allah. Karena Allah katakan demikian. Tidak ada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya di sisi kami. Jadi segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang satu, yang ayat yang mewakili bahwa seharusnya segala sesuatu itu untuk Allah. Ini ayat yang ada di surat An-Najm ayat 42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya akhir, tujuan akhir itu kepada Rabb. Tujuan akhir itu kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu akan berakhir ke sana. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asalnya dari Allah, berakhirnya kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari pasal ini. Yaitu al-ikhlasu lillah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu itu bermula dari Allah. Dan segala sesuatu itu harus berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harusnya kita melakukan amalan itu karena Allah saja. Harusnya seperti itu. Nyawa kita dari siapa jemaah? Dari Allah. Rizki yang kita nikmati setiap hari dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita pelajari semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya ketika kita beribadah juga hanya untuk Allah saja. Kenapa kita harus mengharapkan balasan dari yang lain? Bukankah yang lain itu dari Allah juga? Harusnya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hanya pada Dialah semua perbendaharaan. Segala sesuatu itu dari Dia. Kenapa kita berharap dari yang lain? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanah perbendaharaannya. Ya maksudnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari yang lainnya. Taib. Disebutkan di sini ayat ini mengandung pelajaran berharga bahwa segala sesuatu tidak boleh diminta melainkan dari Allah semata. Karena Dialah yang maha memiliki perbendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Perbendaharaan itu ya seperti kekayaan ya. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang itu perbendaharaan. Sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Iya. Untuk apa kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita berdoa kepada selain Allah? Untuk apa kita meminta misalnya kepada ya jin atau kepada mayit atau kepada sesuatu yang lain yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang? Kalau kita sudah yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Hanya Allah yang bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk apa kita meminta kepada selainnya? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ya maksudnya akhir dari segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya perjalanan hidup kita ya. Akhirnya kemana? Akhir, tujuan akhir. Kemana? Kemana jemaah? Tujuan akhir dari perjalanan panjang ini kemana? Ke surga atau neraka? Surga dan neraka itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Akhirnya ke sana. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan penafsiran untuk ayat ini. Beliau mengatakan ayat tersebut mengandung mutiara hikmah yang begitu dalam, yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Dia dan tidak berhubungan dengannya adalah semu serta sia-sia. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Padahal segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya. Allah adalah puncak segala tujuan dan seluruh keinginan seorang hamba. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa.
Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Setiap hati yang tidak terkait dengannya akan celaka. Dan yang terparah, ia terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, wa im min syai'in illa 'indana khazainuh. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Pada sisi kamilah hazanahnya. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa sesungguhnya kepada Rabb-Mu lah kesudahan segala sesuatu. Atas dasar itu tidak ada yang lebih penting dicari selain Allah dan tidak ada tujuan akhir selain kepadanya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah faedah pertama yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Dan beliau di sini mengatakan bahwa kullu muradin illam yurad li ajlihi wa yattasilu bihi fahuwa mudmahillun munqati'. Segala tujuan yang tidak diinginkan karenanya dan tidak berhubungan dengannya, maka dia akan terputus dan sia-sia. Segala tujuan yang diinginkan bukan karenanya dan tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terputus dan sia-sia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ya, tujuan itu banyak ya, seperti misalnya menikah. Menikah. Kalau tujuan kita menikah itu bukan karena ibadah, maka pernikahan tersebut akan sia-sia. Setelah kedua orang ini meninggal, sudah selesai. Semu dan sia-sia. Berbeda kalau pernikahan kita itu kita niatkan untuk ibadah. Tujuan pernikahan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan ini akan menjadi sesuatu yang abadi. Jadi faedahnya abadi. Kebahagiaan yang dihasilkan pun menjadi abadi. Bukankah ketika kita meninggal nantinya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita? Iya, kalau kita memang pernikahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernikahannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk akhirat, ya, maka ya sudah terputus di dunia saja. Setelah itu hilang. Setelah itu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kerja itu tujuan. Tujuan dari pekerjaan untuk mendapatkan harta. Baik, kalau orang bekerja bukan karena Allah, orang bekerja bukan karena Allah, maka akan terputus. Setelah mati ya sudah. Tidak ada pahalanya. Mungkin malah menimbulkan dosa-dosa. Beda kalau kita bekerja karena Allah, ada pahalanya. Kemudian harta kita akan berkah. Ketika hartanya berkah, mendatangkan banyak kebaikan, mendatangkan banyak pahala. Dan itu akan kita nikmati sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan seterusnya. Belajar jemaah, belajar. Baik belajar ilmu dunia maupun belajar ilmu agama. Kalau karena Allah itu kekal, ada pahalanya. Beda kalau belajarnya bukan karena Allah. Kalau ilmu dunia bukan karena Allah, maka lebih ringan konsekuensinya. Mungkin tidak ada masalah karena memang dunia. Dunia untuk dunia nggak ada masalah. Tapi kalau belajar ilmu agama bukan karena Allah, maka ini sangat berbahaya sekali. 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka siapa di antaranya? Orang yang menghafal Al-Quran jemaah. Tapi niatnya apa? Agar disebut-sebut sebagai ahli baca Quran. Sebagai qari. Dia menjadi orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati adik-adik. Yang menghafal Al-Quran. Ikhlaskan niat. Kalau ikhlas niatnya untuk Allah, pahalanya luar biasa. Setiap satu hurufnya berapa pahala? 10. Ayo Al-Fatihah berapa huruf? Al-Fatihah saja sudah bingung berapa hurufnya. Belum surat-surat yang lain. Kita sudah bingung berapa pahala yang kita dapatkan dari Al-Fatihah saja. Ini kalau karena Allah. Jadi pahala tersebut tidak terputus. Kenikmatannya juga tidak terputus sampai ke surga. Nanti di surga orang-orang yang hafal Al-Quran diperintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu membaca dengan tartil ketika di dunia. Jadi dari dunia sampai di akhirat tidak terputus. Dan sampai di surga dia akan nikmati kedudukan yang tinggi itu terus menerus tanpa ada akhir. Ini kalau sebuah tujuan itu karena Allah. Kalau sebuah tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputus dan sia-sia. Fa innahu laisa ilaihil muntaha. Ya, di sini disebutkan fa innahu laisa ilaihil muntaha. Yang di sini terjemahannya sehingga meminta kepada Baik. Fa innahu laisa ilaihil muntaha. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Ya, ini terjemahan yang enggak tepat. Disebutkan di sini sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Padahal yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, karena tujuan selain Allah itu bukan tujuan akhir. Karena tujuan selain Allah itu bukan tujuan akhir. Kalau tujuannya dunia, apakah dunia itu tujuan akhir? Enggak. Jadi dunia nanti akan hilang. Jadi tujuan selain Allah itu ada akhirnya. Beda kalau tujuannya Allah tidak ada akhirnya. Karena Allah itu zat yang maha kekal. Allah akan ada terus.
tujuan yang selain Allah Subhanahu wa taala itu akan berhenti, akan rusak, dan itulah akhirnya dia. Jadi Ibnu Qayyim ingin mengatakan fa innahu laisa ilaihil muntaha. Sesungguhnya yang selain Allah itu bukan tujuan akhir. Akhirnya itu hanya Allah saja. Walaisal muntaha illa ilal ladzi intahat ilaihil umuru kulluhu. Tidak ada tujuan akhir kecuali kepada zat yang segala sesuatu itu berakhir kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan itu tidak disampaikan oleh penerjemah. Bahkan ada kesalahan dalam menerjemahkan. Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa ilmihi. Fantahat ila khalqihi. Segala sesuatu itu akhirnya berujung kepada ciptaan Allah, kehendaknya, kebijaksanaannya, dan ilmunya. Ya. Ini mulai ya sama. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan fahuwa ghayatu kulli matlub. Dialah puncak segala tujuan dan keinginan seorang hamba. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi. Di sini disebutkan mencintai sesuatu bukan karena Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi famahabbatuhu ana'un wa adab. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi famahabbatuhu ana'un wa adab. Yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim, setiap sesuatu yang dicintai, apabila dia dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan tersebut akan mendatangkan keletihan dan siksa. Kalau misalnya kita mencintai harta. Kita mencintai harta. Ya, semua orang mencintai harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Intinya harta itu disenangi oleh manusia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau kita mencintai harta ini bukan karena Allah, maka kecintaan kita kepada harta akan menjadikan kita lelah, akan menjadikan kita diazab dengan harta tersebut. Kita akan tersiksa dengan harta itu. Maka jangan sampai kita mencintai sesuatu bukan karena Allah. Cintailah sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah itu ketika kita mendapatkannya kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mencintai sesuatu karena Allah. Kita mencintai seorang wanita misalnya. Seorang wanita dicintai oleh seorang laki-laki biasa. Ini sunnatullah. Kalau kita mencintai seorang wanita bukan karena Allah, maka kecintaan kita tersebut akan menjadikan kita sengsara. Akan menjadikan kita tersiksa. Beda kalau kita mencintai seorang wanita karena Allah. Karena dia
salihah. Karena dia misalnya senang melakukan ketaatan. Kalau kecintaan kita atas dasar ini, maka ya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ya ketika kita mencintai sesuatu, cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa dha'i'un wa batil. Dan setiap amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan dha'i', sia-sia. Batil, sirna, ya. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syaqiyyun mahjubun an sa'adatihi wa falahi. Setiap hati yang tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut menjadi hati yang celaka. Dia terhalangi oleh kebahagiaannya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi semua amalan kita jamaah, dasarilah karena Allah. Dasarilah karena Allah. Semua amalan kita. Kalau amalan kita karena dunia, maka sudah berhenti di situ. Tidak akan kekal. Dunia akan habis. Dunia akan hancur. Dunia akan sirna. Setelah itu, apalagi yang kita inginkan? Kita sampai di situ saja. Beda kalau amalan kita karena Allah. Dan Allah maha kekal. Abadi. Selama-lamanya. Allah yang menjaga pahalanya. Dan karunia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sirna. Hati kita jamaah. Hati kita ini harus kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan hati kita kepada Allah. Kita jadikan hati kita hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berzikir jamaah, renungi zikir itu. Zikir-zikir alhamdulillah ya, di dalam Islam zikir-zikir itu sederhana. Ya seperti subhanallah. Sederhana, subhanallah, maha suci Allah. Allah itu maha suci dari semua keburukan, dari semua kekurangan, semua aib. Allah maha suci dari itu semuanya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Renungkan makna-makna ini agar hati kita menjadi hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita. Ayo jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Jamaah, salat, bacaan salat kita, apakah kita sudah tahu artinya? Apakah kita sudah bisa merenungi bacaan salat kita? Koreksi diri masing-masing jamaah. Salat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan ibadah yang selalu kita lakukan. Ibadah yang selalu kita lakukan. Doa istiftahnya, apakah kita sudah faham artinya? Al-Fatihahnya, apakah kita sudah tahu, bisa merenunginya? Bacaan rukuknya, bacaan i'tidalnya, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tasyahudnya, apakah sudah kita tahu, kita ketahui artinya sehingga kita bisa merenunginya? Jamaah, jangan sampai kita sholat beribu-ribu kali tapi kita tidak bisa merasakan lezatnya merenungi sholat kita. Sangat berbeda jamaah. Orang yang bisa merenungi arti dari bacaan-bacaan sholat dengan orang yang tidak bisa. Dia tidak tahu, dia hafal tapi tidak tahu maksudnya. Sholatnya kering,
sulit untuk khusyuk. Apalagi ada syaitan yang berusaha sekuat tenaga untuk mencuri pahalanya dia. Jadi sebelum sholat tidak ingat apa-apa. Tapi setelah masuk sholat, memori-memori yang hilang itu seakan-akan hadir di depan mata. Ini kerjaan syaitan jemaah. Syaitan ingin kita ingat-ingat itu. Syaitan ingin kita terganggu sholatnya dengan ingatan-ingatan itu. Sehingga sholat kita tidak mendatangkan pahala kecuali hanya sedikit sekali. Ya, jamaah, bacaan-bacaan sholat itu kalau kita kumpulkan dan kita terjemahkan, bacaannya hanya 1 halaman, mungkin kurang. Terjemahannya juga hanya 1 halaman. Coba dihafalkan itu. Dihafalkan. Kata per kata harus hafal maknanya. Ini sangat penting karena sholat itu berulang-ulang. Ketika kita bisa merenungi, maka hati kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz Musyafa. Ana ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama mengenai di kitab ini disebutkan bahwa bab pertama adalah tauhid dan akidah. Selama ini Ana masih bingung apa hubungan akidah dengan tauhid, karena di beberapa kitab disebutkan sebutan lain dari akidah adalah tauhid. Nah, yang kedua, Ana mengikuti kajian Ustadz di Radio Roja, alhamdulillah. Mengenai bab sholat Ustadz, ada beberapa bacaan doa iftitah contohnya. Apakah kita dianjurkan menghafalkan semua itu Ustadz, atau cukup 1 saja yang kita konsisten kita pegang aja Ustadz? Barakallahu fiik, syukran jazakallahu khair. Baik. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, jamaah sekalian rahimanallah, ya 2 pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama tentang korelasi atau hubungan antara tauhid dan akidah. Wallahu ta'ala alam, akidah itu lebih luas daripada tauhid. Akidah itu lebih luas daripada tauhid. Akidah itu kalau kita lihat definisinya, itu keyakinan di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Ini akidah. Keyakinan di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Ini akidah. Akidah ada yang sahihah, ada yang batilah. Jadi akidah itu ada yang benar, ada yang salah. Ada orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya tentang hal itu. Ada tidak? Ini akidahnya. Ini keyakinannya. Tapi keyakinan yang salah. Akidah yang batil. Ada orang yang meyakini bahwa matahari itu pantas untuk disembah. Dan keyakinannya tanpa menyisakan keraguan sama sekali. Ini akidah, akidah yang batil. Ada orang yang meyakini bahwa penghuni kuburan yang dikeramatkan
itu bisa mendatangkan keberkahan. Kalau dihina maka bisa mendatangkan kecelakaan. Ahli kuburnya bisa mendatangkan kecelakaan. Dia sangat yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sama sekali. Dia bisa mengijabahi atau memperkenankan doa orang-orang yang minta kepadanya. Keyakinannya tanpa keraguan sama sekali. Ini namanya apa? Akidah. Ya, akidah itu keyakinan di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Ada akidah yang sahihah banyak ya, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Kita tidak ada keraguan sama sekali dalam hal ini. Ini akidah yang sahihah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam masalah ini. Ini namanya akidah yang sahihah. Bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari jin. Ini akidah yang sahih, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan yang lainnya. Sedangkan tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah, seperti dalam rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, dan yang mengatur alam semesta ini. Ini rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Hanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ini rububiyah Allah. Termasuk di antara keistimewaan Allah adalah uluhiyah. Keadaan hanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Ini uluhiyah. Jadi meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Ini mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Keistimewaan yang ketiga, keistimewaan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah itu tidak seperti nama-nama yang lainnya. Makna yang terkandung dalam nama-nama Allah itu sangat berbeda dengan makna yang terkandung di dalam nama-nama makhluknya. Di sana ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Di sana ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah, tapi maknanya sangat jauh berbeda. Taib, ini tauhid. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, dan keistimewaan Allah ada 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Taib. Bisa diketahui ya bahwa tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Akidah ada yang berhubungan dengan kitabullah. Tauhid tidak. Mengesahkan kitabullah gimana? Akidah ada yang berhubungan dengan neraka. Keyakinan yang berhubungan dengan neraka ada tidak? Ada. Tapi tidak ada tauhid yang berhubungan dengan neraka. Kita mengesahkan neraka bagaimana? Kita mengesahkan surga tidak? Ya. Jadi termasuk di antara pembahasan tentang akidah tauhid. Ya. Jadi akidah itu iman. Ya mungkin kalau iman sama akidah bisa disamakan. Tapi kalau antara akidah sama tauhid disamakan ini ya kurang tepat ya. Karena akidah itu lebih luas daripada tauhid. Mungkin kalau dikatakan pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam akidah, bisa.
Tapi kalau dikatakan akidah adalah tauhid, maka ini kurang tepat. Wallahu taala a'lam. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tentang doa istiftah ya. Doa istiftah itu riwayatnya banyak. Ana sampaikan Syekh Albani rahimahullahu taala itu di dalam sifat salat Nabi sampai mendatangkan 12 macam doa istiftah yang riwayatnya sahihah. Apakah kita dianjurkan untuk menghafalkan semuanya? Jawabannya iya. Kita dianjurkan menghafalkan semuanya, tapi tidak diwajibkan. Ya, tidak ada kewajiban. Dan sebaiknya seseorang itu memvariasikan doa-doa istiftah ini. Salat ini membaca doa yang ini, salat yang lain membaca doa istiftah yang lain. Ya, biar apa? Yang pertama, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena pengorbanannya lebih besar. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, dan ini butuh pengorbanan. Yang kedua, dengan seperti itu akhirnya semua sunnah terjaga. Karena kita amalkan semuanya. Semua sunnah terjaga. Dan hafalan kita pun terjaga. Dengan kita memvariasikan doa istiftah ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa lebih merenungi doa istiftah itu. Karena Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik, kalau kita hanya satu saja doa istiftah yang kita baca, maka akan jadi apa? Rutinitas. Kalau jadi rutinitas, perenungannya menjadi berkurang. Ya sudah biasa kita baca, akhirnya kurang merenungi. Beda kalau kita variasikan. Kadang yang ini, kadang yang itu. Jadi karena tidak terbiasa itu akhirnya lebih dalam perenungannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ya, yang biasanya ditanyakan dalam masalah itu, bolehkah kita menggabungkan doa-doa istiftah itu? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang boleh itu memvariasikan tadi. Ada yang mengatakan boleh seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya, beliau membolehkan, dan ana lebih condong ke pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena di dalam syariat-syariat yang lain juga banyak ya penggabungan-penggabungan seperti itu. Seperti misalnya ya doa sebelum tidur. Bukankah riwayatnya banyak? Banyak riwayat. Apakah itu dalam satu riwayat? Jawabannya tidak. Tapi nyatanya para ulama membolehkan kita baca doa sebelum tidur dengan lebih dari satu doa. Tidak ada masalah. Kalau yang di sini boleh, kenapa yang di sholat tidak boleh? Doa atau zikir setelah sholat. Apakah satu riwayatnya? Tidak. Riwayatnya banyak. Dan para ulama menggabungkan semua doa itu dibaca, disyariatkan untuk dibaca setelah sholat. Padahal riwayatnya lebih dari satu. Doa pagi dan sore. Bukankah riwayatnya banyak? Iya, riwayatnya banyak. Boleh kita gabungkan? Boleh. Kenapa kalau di sholat nggak boleh? Ya, Allah Ta'ala alam, ana melihat pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam masalah ini lebih kuat. Ya tapi inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita harus toleran ya. Jangan melecehkan, merendahkan pendapat lain. Kita tetap hormati, tapi kita sampaikan mana pendapat yang kuat menurut kita. Ya. Dan jangan sampai antum berpandangan bahwa kalau ustadz sudah merojihkan berarti perbedaan pendapat hilang. Tidak ya. Ustadz itu ustadz. Jadi bisa jadi yang dirajihkan tidak rajih menurut orang lain. Bisa jadi, tidak ada masalah. Disinilah kita dilatih untuk berbeda. Berbeda yang baik itu bagaimana? Kita dilatih.
Kita harus melatih diri kita. Jadi jangan sampai nanti ada perselisihan langsung kita kaget. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita lihat mana yang dasarnya menurut kita lebih kuat, kita ikuti. Kalau yang satu ada dasarnya, yang satu kita tidak tahu dasarnya, ikuti yang ada yang kita tahu dasarnya. Karena seperti itulah Allah memerintahkan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan rame, jangan malah bertengkar. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mungkin nanti juga ada perbedaan ketika sudah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sikap kita harus toleran. Itu mereka saudara-saudara kita. Mereka juga ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnahnya bisa berbeda, ya wajar. Para ulama dari zaman dulu juga berbeda pendapat. Ya kecuali kalau misalnya perbedaan pendapat itu pada masalah-masalah yang sudah sangat jelas di dalam agama. Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak boleh ada khilaf. Wajibnya sholat 5 waktu tidak boleh ada khilaf. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Haramnya perzinaan tidak boleh ada khilaf di sini. Karena sudah disepakati oleh para ulama. Haramnya perjudian, haramnya kezaliman dan seterusnya. Yang sudah sangat jelas seperti itu tidak boleh ada khilaf. Bahwa surga itu setelah Rasulullah SAW diutus hanya untuk umatnya saja. Sehingga selain umat Rasulullah SAW, dia tidak berhak memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mengaplingkan surga ini, bukan. Tapi Allah mengendakinya seperti itu. Allah yang mengatakannya seperti itu. Ya, Allah yang punya surga dan Allah yang berhak untuk menentukan siapa yang pantas masuk surga. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada yang pantas memasuki surganya kecuali umat Muhammad SAW. Tidak boleh ada khilaf dalam masalah ini, jemaah. Ini masalah yang sudah sangat jelas. Ya, baik. Baik, disebutkan di sini kalau kita beribadah, kata Ustadz, harus diniatkan karena Allah dan minta balasan di akhirat saja. Ini kata Ustadz siapa ini? Saya tidak mengatakan seperti itu. Dan minta balasan di akhirat saja. Tidak ada yang mengatakan, ana enggak mengatakan seperti ini ya. Apakah boleh kita bersedekah atau ibadah lain kita minta pahala dari Allah tapi juga minta dunia seperti minta punya keturunan? Bagaimana Ustaz? Yang jelas ya di pertanyaannya ini saya tidak mengatakan minta balasan hanya di akhirat saja. Jamaah kita harus tahu bahwa balasan amal soleh dari Allah itu bukan hanya di akhirat saja. Tapi Allah juga memberikan balasan ketika kita di dunia. Antum kalau sholat, apakah pahalanya hanya akhirat saja? Apakah balasan dari Allah dari sholat kita itu hanya balasan akhirat saja? Tidak. Ada balasan dunia, ada. Apa contohnya Ustaz? Kebahagiaan. Bukankah dengan sholat seseorang bahagia? Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaan hatiku itu di salatku. Dan Rasulullah rasakan kebahagiaan itu di dunia sebelum di akhirat. Jadi ada balasan dari Allah yang kita rasakan saat di dunia. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau ibadah
itu pahalanya hanya di akhirat. Tidak jemaah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan pahala dunia. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan hukuman dunia. Jadi ketaatan itu ada balasan dunianya. Kemaksiatan juga seperti itu, ada balasan dunianya. Orang-orang yang bermaksiat itu, jangan dikira mereka bahagia jemaah. Mereka bahagia sesaat. Setelah itu mereka galau, gelisah. Dan itu bagian dari balasan Allah. Itu bagian dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat At-Taubah. Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan sampai harta dan anak-anak mereka menjadikan engkau takjub wahai Muhammad. Jangan engkau takjub dengan harta mereka, jangan engkau takjub dengan keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah itu menginginkan agar mereka tersiksa, agar mereka terazab di dunia dengan harta dan keturunan mereka. Ada kata-kata tersiksa, terazab di dunia. Allah ingin mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak keturunan mereka. Jadi ada hukuman dari Allah di dunia. Juga ada balasan dari Allah di dunia. Salat jamaah bisa melancarkan rizki. Allah isyaratkan itu di dalam surat Thaha. Bisa melancarkan rizki, Allah isyaratkan dalam surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan keluargamu untuk apa? Untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sabar yang kuat dalam hal tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, sebaliknya kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Kata sebagian ulama, kenapa Allah menyinggung rizki setelah memerintahkan salat? Apa hubungannya salat dengan rizki? Sebagian ulama mengatakan karena sholat bisa melapangkan rizki seseorang. Makanya Allah singgung masalah rizki setelah menyinggung masalah sholat. Dan semua ibadah jamaah itu sebenarnya ada hubungannya dengan kemudahan rizki seseorang. Allah katakan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih solusi untuk dia. Dan Allah kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Rizki ini kapan kita rasakan? Ya di dunia, di antaranya ya di dunia kita rasakan ini. Dan takwa itu mencakup semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengharapkan balasan ya dunia seperti ini dari ibadah-ibadah kita? Kalau mengharapkannya dari Allah boleh jamaah. Kalau mengharapkannya dari Allah boleh. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janji dari Allah bukan hanya janji akhirat, tapi juga janji dunia. Coba lihat, renungkan ayat di surat Yunus yang menjelaskan tentang para wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingat-ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan sedikit pun atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Apa balasannya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan di dunia dan di kehidupan akhiratnya. Jadi ada balasan di dunia, itu ada. Dan ini yang harusnya menjadi semangat ya, pemantik semangat bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bisa mendatangkan harta yang melimpah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah abadikan di dalam ayat ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka aku pun mengatakan, ya ini perkataan Nabi Nuh ya yang Allah abadikan dalam surat Nuh. Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Kalau hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Ya, pepohonan tumbuh. Tanaman-tanaman menjadi subur. Ini dunia atau tidak? Dunia atau akhirat ini? Dunia. Dengan istighfar maka hujan turun. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan kasih untuk kalian harta yang banyak. Amwal. Amwal itu artinya harta yang banyak. Wa banin, dan keturunan yang banyak. Harta yang banyak. Dunia atau akhirat? Dunia. Taib, keturunan yang banyak, dunia atau akhirat? Dunia. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian jannat, taman-taman yang indah di dunia ini. Wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir, ya sungai-sungai yang indah yang ada airnya. Ini semuanya dunia jemaah. Jadi jangan sampai kita ya beranggapan bahwa amalan saleh itu hanya berpengaruh terhadap akhirat kita saja. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pemberi. Dan karunia Allah itu sangat luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita balasan-balasan baik di dunia, ya baik di akhirat maupun di dunia, ya. Kalau kita mengharapkannya dari Allah, maka itu tidak mengganggu keikhlasan. Namun para ulama mengatakan, ya memberikan catatan, jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Ini catatan dari sebagian ulama, ya. Tujuan utama kita adalah pahala dari Allah, ya, pahala akhirat, ya, keridhaan Allah, itu tujuan utama kita. Kemudian ada juga ya yang mengatakan kalaupun kita tidak mengharapkan pahala duniawi, Allah akan kasih. Jadi kalau kita misalnya tidak tahu bahwa istighfar itu bisa mendatangkan harta yang melimpah, kita tidak tahu. Dan tidak ada terbetik dalam hati kita keinginan itu atau niat itu, tetap ketika kita memperbanyak istighfar, Allah akan kasih kita harta yang melimpah. Maka ya lebih baiknya ya kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Tapi kalaupun kita mengharapkan balasan dari Allah, dari balasan-balasan duniawi, dibolehkan. Dan itu bukan termasuk sesuatu yang mengganggu keikhlasan kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik jemaah sekalian rahimanallah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, yang mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi untuk bermajelis bersama. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan dengan baik dan mudah semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.